Pionir, ternyata Kompas.com sudah memberitakan dan membahas tentang Pay Network, dan ini terbaru ya. Tapi judulnya sedikit agak gak mengenakan ya. Pay Network dipastikan penyelenggara kripto ilegal. Kemendak minta masyarakat hati-hati. Nah, kita baca dulu ya. Kementerian Perdagangan memastikan Pay Network merupakan penyelenggara kripto ilegal. Pasalnya, entitas tersebut tidak memiliki izin beroperasi dan pemahaman yang berbeda terkait status kripto di tanah air. Nah, ini tanda kutip ya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan saat ini hanya terdapat 25 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto dan 383 token kripto terdaftar. Dari daftar tersebut tidak ada Pay Network, sehingga dipastikan entitas itu ilegal. Nah ya, jadi memang para pionir harus terima nih kalau Pay Network ini masih ilegal ya, karena memang apa? Karena memang belum terdaftar. Ya, kenapa kok belum terdaftar, Bang? Pertama, siapa yang mau daftarin? Yang kedua, meskipun didaftarin sekarang, Pay Network ini belum listing, Pay Network ini belum open mainnet, harga koinnya juga masih nol ya, nggak ada harganya. Jadi ngapain didaftarkan? Selanjutnya, siapa yang mau bayar pajaknya? Nah ya, kedepannya jika memang semuanya baik nih, nasibnya baik, Pay Network ada harganya, listing, diakui berbagai banyak dari negara, ini bisa menjadi sebuah cryptocurrency atau bahkan mata uang ya, ada nilainya, baru di sini didaftarkan biar lebih legal, baru deh masuk pajak, baru bisa dikatakan legal. Kalau di statusnya masih ilegal ini ya wajar ya, karena memang belum terdaftar saja gitu ya. Lanjut ya. Ini kata Pak Jerry, saya bisa pastikan Pay Network itu ilegal atau belum terdaftar ya. Jadi perkara daftar dan mendaftar sajalah ya. Oke, lanjut ya. Selain itu, Jerry menambahkan, Pay Network mengklaim dirinya sebagai sebuah entitas atas cryptocurrency atau mata uang kripto. Ini bertentangan dengan status kripto di Indonesia yang hanya sebatas aset, bukan mata uang. Nah, di sini nih yang bikin saya ganjal dari dulu ya. Sekarang ya, banyak para pionir ini yang mengatakan bahwa cryptocurrency dengan Pay Network itu beda. Kalau cryptocurrency ya udah hanya sebatas aset digital, tapi kalau Pay Network ini kedepannya akan menjadi mata uang digital dunia. Waduh. Nah, masalahnya kalau ini dijadikan mata uang akan sulit, bro, beneran akan sulit masuk di Indonesia, digunakan di Indonesia. Karena apa? Dari dulu sampai sekarang alat sah untuk menjadi alat tukar ya hanya mata uang Indonesia, itu rupiah. Yang nggak tahu lagi kalau kedepannya ya memang ada perubahan zaman atau bagaimana sehingga Pay Network ini memungkinkan menjadi mata uang digital dunia dan banyak negara-negara yang mengakui dan menerimanya ya. Ya nggak ada yang apa ya, ya masih abu-abu lah ya, masih abu-abu. Nah, ini menurut saya yang sulit akan masuk di Indonesia, kecuali misalkan ini Pay Network ini sudah menjadi mata uang digital dunia. Nah, tapi di negara-negara lain, lalu orang-orang Indonesia transaksi di P-Browser, P-Channel, dan itu transaksinya beli dari uang dari barang-barang luar, ya gak tahu lagi lah ya. Tapi kalau untuk jadi mata uang digital dunia masuk ke Indonesia ini masih jauh dan sulit ya, sulit. Nah, lanjut ya. Ini tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan proses perizinan. Nah, kalau memang Pay Network mau legal, kalau dia ngotot menjadi mata uang mungkin akan sulit ya untuk mendapatkan perizinannya di Indonesia. Kalau hanya sebagai aset kripto ya oke-oke sajalah ya. Oleh karenanya, ia pun meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai macam penawaran yang dilakukan Pay Network. Sebagaimana diketahui, sudah banyak kasus investasi kripto bodong yang merugikan masyarakat. Ya, jadi harus sedikit berhati-hati ya, karena memang kemarin-kemarin sudah banyak kripto bodong katanya. Ya, jadi masalahnya kenapa sih para pionir ini masih bertahan ya selama ini? Ya, yang pertama ya sudah terlanjur menjalaninya. Yang kedua ya karena memang gratis tanpa modal, maksudnya tanpa harus keluar uang. Kalau masalah kuota itu ya kita nonton YouTube, nonton TikTok aja kan ya modal kuota ya kan. Jadi kenapa masih banyak Pay Network ini yang masih stay? Pertama masih penasaran, kedua ya mungkin loyal, ketiga ya karena memang gratis, nggak ada bayar-bayar ya.
Lanjut, pada kesempatan yang sama, Jerry memastikan berbagai konten P-Network yang mencaut. Nah, ini nih. Ya, yang mencatut namanya merupakan kabar bohong atau hoax. Nah, ini pasalnya dirinya tidak pernah memberikan informasi atau endorsement terkait P-Network. Banyak oknum mencoba mencatut nama pejabat untuk melegitimasi atau mengendorse produk yang mereka sedang promosikan, katanya. Terkait dengan hal tersebut, Jerry mengatakan dirinya telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Harapannya masyarakat tidak menjadi korban dari hoaks tersebut. Nah, ini menandakan bahwa ada ya oknum pionir ya yang mungkin sesumbar atau bagaimana ya yang pernah mencatut nama Pak Jerry selaku wakil Kemendak. Ya biasanya begitu, bro. Biasanya ada foto-foto ya kan, ada foto-foto lagi bareng foto Pak Jerry, dikasih lambang Bitcoin, lagi salaman, habis itu captionnya ini Pak Jerry aja mendukung P-Network. Nah, itu banyak. Ya, jadi itu dipastikan hoax. Nah, ya. Jadi ya apa ya, memang kebanyakan itu kalau memang ada sebuah project ya, komunitasnya udah besar, pasti untuk membuat orang-orang percaya dan yakin itu pasti mereka mengincar para kementerian ya, anggota menteri ya, atau staf-staf pemerintahan ya. Jadi kayak seolah-olah ini loh Pak Jerry aja mendukung dengan adanya P-Network dan lain-lain bla 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 sambil dicantumkan fotonya, padahal itu adalah hoax. Nah, gimana nih para pionir ya atas berita dari Kompas ini? Jadi Kompas saja sudah membahas tentang P-Network ini, berarti kan sudah mencuri perhatian ya, mencuri perhatian karena memang di Indonesia ini semakin kesini kopdar besar itu menurut saya sudah banyak sekali ya kan yang dilakukan oleh para pionir. Kalau dulu sih awal-awal P-Network itu kopdar itu saya lihat video-video itu hanya dilakukan oleh orang-orang Cina ya, orang-orang luar sana. Tapi sekarang di Indonesia sudah mulai semakin banyak dan terang-terangan ya melakukan kopdar P-Network ini. Nah, jadi ya intinya yang diberitakan oleh Kompas ya memang begitu adanya ya. Kalau ngomong legal sama ilegal itu masalah daftar dan belumnya ya. Sekarang P-Network mau didaftarkan sama siapa ya kan? Sama si Dr. Nicholas. P-Network ini kan sumbernya, pusatnya kan dari sana, aplikasi buatan orang Amerika itu ya kan. Nah, si Nicholas. Nah, habis itu kalau mau didaftarkan ya ngapain gitu ya, koinnya aja masih belum lah. Kalau daftar di Indonesia biar jadi legal masih jauh ya. Ini open mainnet aja belum, listing aja belum, habis itu koinnya bernilai berapa ya juga belum tahu ya. Entah sampai kapan, gak ada yang tahu, bro. So nikmati aja.